Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel teman Hera. Saya Hera, saya ibu dua anak remaja. Di YouTube ini saya mau kenalin teman-teman ke teman-teman saya. Yang datang hari ini sangat istimewa, my very best friend. Jadi kita kenal tahun lulus SMA lah ya, 93, 94 gitu. Kita dulu satu rumah di Bandung. Dan kalau teman-teman bilang gitu, berteman udah 30 tahun gitu. Tapi apakah benar 30 tahun gitu? Karena ada orang yang come and go. Nah, Vero ini, kan namanya Veronica, ya ampun lupa dikenalin ya. Vero ini istimewanya adalah, kenapa saya bilang my very best friend? Karena dia ini satu dari sedikit orang yang nggak pernah hilang dari kehidupan saya. Jadi milestone saya tuh dari remaja sampai jadi ibu-ibu dan sekarang ubanan tuh selalu ada Vero gitu. Yang lain sih banyak ya, oh ya temenan dari SMP, tapi apakah dia tahu benar luar dalamnya kita? Nah, Vero ini salah satunya, gitu. Eh, yang mau saya share tentang Vero hari ini adalah ya, teman-teman pasti suka dengar ada istilah yang namanya kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Galah tahu kan? Itu yang buat apa? Nyodok buah-buahan itu cuman segitu katanya gitu ya. Ya kita cuma memang suka dengar cerita ada gimana orang tua, aduh, maaf-maaf ya, dibuang anaknya karena sakit gitu ya. Eh, itu makanya ada ungkapan seperti itu. Kasih anak cuman sepanjang galah. Tapi saya mau di sini saya mau buktiin bahwa nggak benar gitu ya. Vero ini salah satunya. Saya bangga bahwa dia itu berkorban karirnya, terus sosialnya, sosialisasinya dengan teman-teman untuk merawat ibunya, ya. Dan berapa tahun, Bro? Nyokap sakit? 10 tahun. 10 tahun. 10 10 tahun tahun aku rawat. dirawat sama Vero dan meninggal kemarin Ya, tanggal 15 Januari. 15 Januari 2024 Iya. gitu ya. Yang itu yang mau saya share ke teman-teman gimana teman saya ini mau mengorbankan, ya itu tadi saya ulang lagi, karirnya, kegiatan sosialnya, sampai kita jarang banget ketemu sama Vero dan ya nggak cuma saya, teman-teman lainnya pasti juga tahu bahwa Vero tuh selama merawat ibunya nggak bisa ditemuin gitu. Jadi totalitas memang di rumah untuk merawat ibunya. Oke, pertanyaan gue, Fro, Mhm. pada titik apa lo memutuskan untuk gue mau keluar dari kerjaan, gue mau di rumah ngerawat nyokap? Oke. Itu tahun 2013 ya, nyokap Mm-mm. mulai sakit-sakitan. Dan bersamaan dengan itu, lucunya kerjaan gue itu, yang tadinya gue kerjain A, tiba-tiba gue harus kerjain B. A dan B. Awalnya A dan B, tapi akhirnya, pekerjaan gue yang gue suka itu Mm-mm. diambil, dikerjain sama departemen lain, Hmm. dan gue mesti backup temen gue yang resign. Oh, Yang oke. mana gue nggak begitu seneng dengan kerjaan itu. Apa sih gitu, Oke. kayaknya nggak ada nilainya gitu. Aku kan orangnya seneng punya nilai gitu loh. Oke, Ngerjain oke. sesuatu tuh ada Oke, nilainya, Vero dulu. value, value. Ya. Eee, jadi, Mm-mm. di situ ya nggak apa-apa lah ya gue kerjain aja. Tapi ke sini-sininya kok nyokap tambah sakit. Jadi dia tuh Mm-mm. awal-awalnya ya, naik turun tuh sampai, hampir susah ngomong gitu loh. Kayak Hmm. kayak kehilangan kata-kata, "Loh kenapa ya nyokap ya?" Mm-mm. Itu 2013 akhir dan di mana kayaknya Tuhan membuat, gue tuh nggak nyaman di kerjaan gue. Oh, Nah, for your padahal waktu itu information, udah berapa lama di IBM kerja? eee, Sampai s akhirnya keluar 2013 itu? berapa tuh lama ya, 10 tahun kali? Udah 10 tahun juga ya? Iya, kalau nggak salah. Oh, oke. Iya, 10 tahun. Aha. Terus? 2000 ya. Terus abis itu, ya udah, Tuhan bikin, gue di kerjaan gue tuh, nggak nyaman aja gitu. Mm-mm. Gue musti pindah pindah departemen. Pindah Mm-mm. departemen, bos gue nggak ngizinin. "Ngapain Mm-mm. saya lepas kamu?" Kayak buah si malakama. Gue Mm. di situ oh dia nggak pengen anaknya berkembang ya, gitu.
kan ada yang bos yang tipe macem-macem, tapi hatinya baik. Mhm. Nah, terus di aku akhirnya pada saat titik gue kepikiran nyokap juga, gue kerjaan gue juga nggak fokus. Mhm. Satu titik, gue harus resign. Nggak tahu Tuhan bilang gue harus resign. Mmm. Terus gue resign, bos gue kaget. Terus Jadi kita lo bilang sempat, mau ngerawat nyokap ya? iya, karena gue setiap hal yang ada apa dengan nyokap, gue kasih tahu dia gitu, kasih tahu Mmm. bos gue. Ibu begini begini gini, terus gimana your mom gitu, kadang gini Mhm. gini gini. Terus sampai pada titik, iya kenapa ya kok nyokap susah, udah susah kayak susah ngomong, kehilangan kata-kata, dan lagi pula kesini sininya tuh mukanya membengkak. Kita nggak tahu bahwa itu adalah, pada akhirnya kita tahu 2014 gagal ginjal gitu, rusak Mmm. ginjalnya. Nah, karena dia pernah stroke 2010, Mmm. 2010 apa 2011, tapi karena Mhm. dia mengikuti Golden Months sampai pada akhirnya dia bisa jalan lagi, dia Oke. bisa ini, pokoknya normal. Mhm. Nah, kok drop lagi gitu. Itu kepikiran juga gue pada saat di Mhm. kantor. Nah, waktu 2010 itu nyokap stroke, itu gue nggak kontribusi banyak, Her, sebenarnya. Mmm. Karena gue kan Mhm. ngantor. Mhm. Mhm. Yang kontribusi adalah kakak gue, Mbak Tia, Mhm. kakak ipar Mbak Devi. Mhm. Mereka yang kerja sama. Nah, Mhm. gua ya kadang kadang karena gue kos kan, gue pulang ke Mhm. rumah, eee, begini-begini dan segala macam ya, nggak begitu kontribusi banyak. Tapi Mhm. ternyata 2014 itu, Mhm. 10 tahun lalu. Nggak apa-apa. Aku Kenapa? masih ngecek ini jalan nggak timernya? Mhm. 10 tahun lalu, Tuhan kayak nangkap gue, dan kita sempet pada saat nyokap lagi sakit-sakitan, "Yuk kita bawa nyokap ke Bali, jalan-jalan ke Bali." Dan Oh. gue baru sadar bahwa kemarin tuh bahwa itulah yang terakhir kali dia ke Bali. Mmm. Dia punya dia punya hotel yang khusus buat dia, kadang bokap nyokap gue tuh suka ke Bali berdua, Oh. apa, berapa hari, kadang kalau lagi ada cari inspirasi atau ke puncak berdua gitu. Mereka Mhm. mereka orang, traveler dan, apa namanya, suka kulineran Mhm. gitu. Mhm. Nah, mereka punya hotel sendiri di Bali, di Sanur. Nah, ya udah kita ke sana, sampai inget nggak yang lo bilang, "Hah, lama juga ya?" Gitu, 6 hari atau nggak salah. Eee, iya ya, tapi kita sempat pindah hotel. Nah, yang di situ nyokap udah semakin turun semakin turun semakin turun. Mhm. Sampai bulan Maret, akhirnya kita memutuskan untuk dicek ke rumah sakit. Mhm. Kita berpikir ini gue ingat dikit ya, bahwa, ya itulah, apa ya, Tuhan tuh buka jalan buka Mhm. jalan. Kita Mhm. mungkin nggak sadarin itu, tapi selepas itu kita baru sadar. Jadi adiknya nyokap gua Mhm. di, Amerika, Mhm. dia juga gagal ginjal. Mmm. Nah, dia kasih tahu ke kita, "Ini loh ada program BPJS," gitu. Mhm. Karena kita mau masukin nyokap ke rumah sakit tuh, aduh gimana ya biayanya, gimana ya Ya, ininya, ya. gimana dan segala Iya macam pasti. gitu. Mhm. Banyak, pemikiran dan, Heeh. ternyata BPJS. Ya udah, jadi pada saat nyokap masuk ke rumah sakit itu, ke rumah sakit Cikini, kita urus BPJS dan segala macam. Udah divonis gagal ginjal. Itu kebaikan Tuhan pertama yang bukan pertama dalam hidup gua, tapi pada saat gua pegang nyokap gitu. Mhm. Dan itu memang gua mencoba untuk, bekerja lagi sebenarnya, Her. Tapi Mhm. ya ampun, ada satu perusahaan, besar juga, udah oke, bosnya udah oke sama gua, tapi kok gua nggak sreg banget. Jadi, eee, Company baru? enggak, company lama, Oh, iya software. iya. Nggak sreg banget untuk meninggalkan itu, nyokap gitu, Oh, iya meninggalkan iya. dia gitu. Heeh. Heeh. Kok kayaknya kenapa ya gitu, kok gua nggak sejahtera untuk menerima itu Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Di samping gua kan kalau kerja gua harus kos di mana, gua nggak mau macet-macetan di jalan Iya. kayak biasanya lah Mhm. gitu, gua Mhm. kos di Mhm. Kebon Kacang. Nah, sampai akhirnya ya udah, gue terima, ya udah Tuhan, kalau Tuhan mau aku ngurus nyokap stay, Mhm. 24 jam, Mhm. ya udah nggak apa-apa, gitu. Tapi itu memang hubungan sama nyokap dari dulu tuh emang deket banget ya, sampai lu rela Nah itu dia, semuanya? Mhm.
Padahal hubungan nyokap setahu gue gue dengan wanita karir ya dulu ya, iya, ngantor kan nyokap ya? hubungan gue dengan nyokap Heeh dekat heeh. waktu, ya SD, SMP, SMA, deket tapi nggak deket banget gitu ya. Tapi ya aku, eee, nah dia itu, eee, waktu gua lulus Mhm kuliah mhm. kerja, itu baru gua kan baru tinggal lagi tuh. Iya, Nah, dan nyokap kan udah nggak di kantor, heeh. udah resign Udah karena pensiun dia juga. fokus dengan dia punya bisnisnya. Iya iya. Nah, itu konflik, Her, Mmm. gitu. Mhm Itulah gue kenapa memutuskan waktu gue kerja mhm. untuk kos, gitu. Untuk melarikan diri. Iya iya iya. Sampai akhirnya, eee, ya berapa kali kita berantem, karena kita ciong kan ada ya yang orang yang kayak gitu ya, "Gue nggak cocok sama ini gini." Mhm Baru mesra-mesra dikit nih mhm. sama dia yang kayak gue pernah cerita sama lu kan, baru mesra-mesra dikit, kita bisa berantem gitu. Mmm. Kita kita baru gini, "Ah, kenapa sih jadi berdebat Mhm gini-gini, mhm. Iya gitu, iya dan iya. segala macam, Heeh. gitu. Nggak Mhm prinsipil banget sih, mhm berantemnya tuh hal-hal mhm yang gimana gitu. mhm Gitu. mhm Ya udah sampai akhirnya, berjalan berjalan mhm berjalan, gua, handle nyokap mhm. dan Keluarga bilang apa waktu itu? "Oh, gue mau resign aja, gue mau kalau ngurus nyokap nyokap, berarti ya," gitu-gitu? eee Iya, ngejelasin eee, stop. ya nggak gua kan orangnya nggak banyak nanya, tipe orang yang jalan sendiri gitu. Oh, nggak butuh pertimbangan Mhm banyak juga ya? mhm, orangnya gitu dari Mhm dulu. mhm. Jadi nggak, eee, mmm, di hati gue sejahtera, ya udah gue jalanin gitu. Mmm, Jadi gue mhm nggak mikirin, butuh pendapat orang gitu, mhm karena gue takut tipe orang yang, eee, musti pertimbangin ini lagi, tapi nggak tahu ya, ada temennya nyokap juga bilang, "Ya mungkin, ya kayaknya, ya itu Tuhan yang memang menggerakkan hati kamu," gitu. Jadi mhm makanya day by day gue ngerawat nyokap, gue mhm bilang sama nyokap, "Mam, lu itu Tuhan sayang banget loh sama lu." mhm Gitu. Sorry ya, gue ngomongnya gue elo karena dari mudanya nyokap juga ya gitulah, cuek-cuek gitu. mhm Terus abis itu nyokap tuh sayang banget loh sama ibu. Aku mhm ngomongnya panggilnya ibu karena mhm kenapa jadi mam, karena dulu pernah SMS-an, oke mam," gitu-gitu, jadi kebawa. mhm Terus dia kadang mikir, "Hah? Oh ya?" Gitu. "Masa sih?" Gitu. mhm Aku bilang, "Ya itu udah sekian tahun lah gue merawat dia." Iya, banyak sekali yang gue bisa syukurin gitu. mhm Merawat, ibu yang gue bisa lihat begitu banyak perbuatan-perbuatan mhm dia yang baik mhm. gitu buat Tapi hidup tuh. waktu ketika lo resign, terus Mhm tiba-tiba di rumah mhm. merawat nyokap yang sakit, ada ini nggak? Ada Heeh, ada, Her. gejolak? Ada, Her. Itu Mmm, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama oh itu ya? hal yang berat. Oh, Iya. sampai tahunan ya? 3 tahun? Iya, tahunan, Heeh nggak sadar ya. heeh. Jadi gini, gue punya prinsip kalau misalnya gini, Kak, bokap, eee, kan ada orang sakit gagal ginjal atau apalah, dia Mhm nggak boleh makan A, B, C, mhm dia boleh makan D, E, F, G, mhm gitu. Nah, kalau gue ya mhm udah kalau A, B, C nggak boleh, mhm. nggak usah dimakan, Iya, udah that's it. heeh Tapi kalau bokap heeh kan orangnya Jawa ya, heeh eee, gimana gitu dia. heeh Gue orangnya Ambonis yang, heeh, rada tegas. tegas. "Nggak papa lah dikit." "Oh nggak Heeh bisa." Nah, kayak gitu-gitu heeh. tuh konflik tuh gua Oh, sama bokap atau sama nyokap heeh gitu. Konflik-konflik terus terus, nah, kesalahan gua adalah mhm kalau marah, mhm kalau kadang-kadang gua marah gitu. mhm Nah, gua tidak melampiaskan itu dengan baik. mhm. Jadi emosional gua tidak bagus. Mmm, Jadi ada pada titik gua marah, gua gua marah-marah, itu kan hal yang berat gitu ya. mhm Tapi puji Tuhannya, mhm. nyokap tuh punya kebiasaan pada saat kita konflik, berantem, nyokap yang kasih tangan duluan sama gua, "Maaf ya," Maaf ya. heeh, kayak gitu. Nah, hal yang beratnya adalah Mhm konflik itu sendiri dan gimana ya, kayak kayak ada orang bilang ngurus orang tua lebih susah daripada ngurus anak, dan itu memang benar gitu, karena kan dia mhm udah punya
udah punya apa sih, keinginan sendiri, metode sendiri, konsep Mhm, sendiri, dia udah iya, punya, eee, power sendiri sebagai heeh. orang tua, Ada kenapa rasa, begini? "Kan gua orang tuanya, orang tua lo," kan gitu ya? Mhm. Heeh, Nah, sampai akhirnya itu, eee kejiwaan gue juga tergoncang tergoncang bahwa ya berat juga gitu. mhm, Sehingga suatu hari, mhm. eee, gue marah, lalu akhirnya gue menangis lah gitu. Nangis gue itu, di kamar sendiri, itu bahkan bisa berjam-jam, Oh ya? Terus bahkan, eee, tapi gue nggak pernah menyalahkan Tuhan ya gitu, Heeh, tapi gue minta tolong sama Tuhan gitu. mhm, Tapi gue nangis, nangisnya tuh nangis marah, nangis. Nah, pada saat itu nyokap datang gitu misalnya. mhm, Dia tahu mungkin, gue mhm, terlalu keras dia sama mhm, gue atau gimana, kita baikan. Tapi mhm. tunggu dulu, anak lu belum selesai, emosinya nih masih diproses gitu, jangan jangan diinterrupt dulu. Nah, orang yang di tengah-tengah kita itu adalah kakak gue, Mbak Tia. Oh, Jadi peran dia dalam hidup gue itu mmm, besar sekali. oke. Selain ngingetin gue, Heeh, selain ngingetin nyokap, heeh, sehingga kita bisa beriringan heeh, bersama pada heeh, akhirnya gitu. Dan gua, eee, pada saat konflik, pada saat itu mungkin dalam setahun ya nggak sampai 4 kali sih, mungkin 1, 2 kali lah. Entar tahun depan 2 kali juga kayak gitu. Nangis mmm. sendiri sampai aku bisa sorry ya, kekerasan dalam rumah tangga. Aku sampai bisa mukul tembok, gitu. Bener, Oke. sampai kekesalannya tuh memuncak gitu, Memuncak. heeh, sampai mukul tembok gitu, sampai mukul lemari, ada sama lemari yang pecah gitu. Oh, Sampai, eee, pada titik ya akhirnya gue nangis. Nah, heeh, ada satu itu adalah pelajaran dan sekolah gue sendiri di dalam hidup gue. Jadi ada satu film judulnya, Inside Out, film kartun ya, iya, tahu kan ya? tahu, Pixar punya, nonton, itu mhm, ilmiah banget dia di ngajarin di situ. Dia bikin film yang secara ilmiah gitu. Jadi ada satu, eee, di setiap orang punya perasaan, mhm, sedih, marah, kecewa dan segala macam. Nah, kalau perasaan itu kita nggak bukannya maintain, kalau perasaan itu nggak kita jujur dengan mhm, perasaan kita sendiri, itu si tokoh itu tuh jadi galau, jadi marah-marah dan segala macam. mmm, Padahal dia hanya kehilangan kesedihan itu, sedih, sad. Nah, pada saat di situ gue belajar bahwa kalau saat kita seneng, happy, ya kita happy aja. Nikmatin. Tapi pada saat kita sedih, kita jangan nutupin itu dengan kebahagiaan. Oh, nggak apa-apa. iya, Kita nutupin dengan ini. iya, Nah, karena nanti akan menumpuk sehingga kita mhm, jadi orang yang berbeda gitu. heeh. Di situ di film Ya itu. itu, kita butuh seseorang untuk membiarkan itu terjadi. Mungkin itu yang dilakukan oleh Mbak Tia ya, sebagai penengah gitu kan, heeh. Mhm. "Ya ini anak lagi sedih." Heeh, ada misalnya gitu, ibu harus mengerti gitu-gitu, Mhm. apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, saat ini dia lagi sedih, mungkin kayak gitu ya? Mhm. Mhm. Gitu. Ada nggak, pikiran nyerah, terus mau kerja lagi aja, nanti kita hire aja suster buat ibu? Kalau itu Mhm. bukan bukan dari gua, tapi dari kakak gua justru. Jadi kayak Mmm, ancaman sebenarnya. mmm, Sebenarnya gua nggak akan gua lepas. oh gitu, Jadi Mbak Tia berapa kali heeh, Mbak Tia adalah kakak gua nomor 2, cewek. Kita berempat bersaudara, satu cowok, kakak gua, yang kedua Mbak Tia, ketiga gua, dan Rian kembar kan. keempat, Nah, kita satu tim yang baik menurut gua ya. ya, Nah, si Mbak Tia ini, "Ren, udahlah, Bro, udahlah, kita panggil suster aja." "Hah? Panggil suster kalau ngurus nyokap cuma begini doang, aku bisa. Lagi pula aku nggak rela gitu nyokap dipegang suster. Nggak tahu aja, nggak tahu, aku nggak rela gitu. Karena bisa nggak dia begini, bisa nggak dia begini, bisa mhm, nggak dia begini. Kalau nyokap begini gitu loh." mhm, Terus sampai pada titik berkali-kali, "Mam, ibu bahagia nggak sih? mhm, Aku rawat." mhm,
Terus dia bilang, "Bahagia dong, happy, happy," gitu. Oh ya puji Tuhan gitu. Mhm. Jadi dia nggak ada rasa Mhm. tertekan yang apa gitu. Dan banyak teman-temannya dia Mhm. juga bilang, eee, "Kamu beruntung, anak kamu yang merawat Betul, kamu dan segala pasti, macam. heeh, nggak Anak-anak kamu banyak, semua kompak heeh, untuk, heeh, apa namanya, menopang atau mendoakan, bukan mendoakan, untuk turun, heeh, terjun iya, untuk, ini." betul, itu Karena gue banyak tahu, orang-orang tua di luar sana yang anaknya satu di Jerman, anak satu di Amerika, anaknya satu di Indonesia, tapi cuek-cuek, gitu. mhm, Aku bilang, "Oh iya ya, mhm, itu bagian dari berkat Tuhan juga," gitu. Gue iya, dari heeh, waktu kuliah tuh suka nulis, Her. mhm, Apa sih yang lo syukurin dalam hidup? Kan lo lihat kan waktu kita kuliah ada mhm, diary, bukan diary sih iya, kayak agenda. heeh. Nah, terus gue tuh coba tulis gitu. Itu baru gue lakukan sekarang loh. Oh iya, Dulu gue nggak pernah, ya tapi nggak apa-apa. itu heeh, itu Bagus. juga cara gue, apa sih, pengingat kan supaya kita Hmm. bersyukur gitu, Iya pengingat dan kita heeh, melatih kita punya mentality, kita punya bukan bukan hal yang buruk gitu yang ada di dalam pikiran jiwa kita gitu. mhm, mhm, Tapi hal yang baik. mhm, Jadi kalau boleh sorry, kalau boleh intermezzo dikit ya, mhm, gue punya temen eh, laki-laki yang saat itu pernah deket sama gue. Dia itu orangnya suka ngeluh aja gitu. Ah ini gini, cobain ini dong. Ah, enggak, ah, atau gini dan segala macam. mhm, Terus kita lagi BBM-an gitu. mhm, Coba deh, lu bis, kita main ini yuk, bersyukur gitu. Gue lempar itu, coba, mhm, ayo apa eh, yang lo disyukurin dalam hidup mhm, lo? Nggak mhm, usah dalam hidup lo, dalam hari-hari lo deh. Terus dia gini, apa ya? Susah banget gue tungguin aja. oh, Nggak bisa ya. Jadi itu kayak kebiasaan lah, kayak orang main piano karena dia harus latihan dulu sampai dia bisa. Sama kayak rasa mhm, syukur itu kalau menurut gua, mhm, ya kita mesti latihan dulu dengan apa? mhm, Dengan kita ngeh bahwa, oh iya ya, dari betul, satu betul, tubuh gini aja iya, banyak hal yang kita banyak bisa hal, syukuri. betul, betul. Bahkan orang yang Itu nggak gue lakukan ke anak gue juga saat sekarang ini gitu loh, karena apa ya, dia kan juga pegang handphone ya. Maksud gue kita tuh hidup di zaman orang tuh hanya pamer hal-hal yang bagus, yang baik ya gitu. Gue nggak mau anak gue lalu jadi orang yang materialistis. Buat gue dengan menulis itu adalah pengingat kita kembali jadi manusia gitu loh. Manusia yang bersyukur, manusia yang apa ya, harus punya manfaat buat orang lain, nggak harus yang bagi-bagi sembako gitu. Tapi dengan lo be kind, be nice, itu udah kita kembali pada hakikat kita sebagai manusia. Itu sih yang gue ingetin ke anak-anak itu. Karena mereka juga di sekolah tuh kayak sibuk banget kan. Kerjaannya itu tuh cuman kerjain PR, rutinitas, rutinitas ngerjain PR. Nanti ada suatu saat, terus tiba-tiba emosinya tinggi. Kalau dia emosinya tinggi, pemarah gitu ya, gue tahu, stres. oh ini anak stres gitu. Itu pelan-pelan gue gitu. Coba deh, dengan kamu bernafas aja tiap hari itu udah sebuah berkat loh gitu ya. Bangun pagi bisa, berangkat bisa gini, di sekolah masih bisa ngerjain tugas, itu adalah berkat gitu. Itu hal yang harus kita maintain, bersyukur itu benar-benar harus kita ingetin terus ke badan kita gitu. Hmm. Mhm, mhm. Ya kan. Terus gue pengen tahu your typical morning waktu ngerawat nyokap tuh ngapain, Bro? Siapin menu juga apa apa aja tuh? Eh, ya bawa dia ke kamar mandi untuk pipis, Hmm, gitu. Karena kan, dituntun. iya, Hmm, jadi itu ada masanya, masa di mana heeh, bapak gua masih tidur sama nyokap, heeh, satu kamar. Nyokap masih bisa jalan, ada di masanya. Ada di mana masanya lagi dia karena keseimbangannya kurang, jadi dia harus pakai kursi roda. mhm, Ada masanya di mana karena COVID, mhm, punya cerita lain lagi tuh. iya, Bokap di kamarnya dia dan mhm. gue tidur bersama dengan nyokap. Nah itu ya yang intens 24 hours Oh, gitu. gitu. Akhirnya lu tidur sama nyokap? Iya tidur sama nyokap Mmm, mhm, mhm, gitu. Jadi ya banyak hal mhm, garukin, garuk ini dan segala macam gini. mhm. Ya kadang Tapi tipenya nyokap kalau sakit kayak apa tuh?
Ada perubahan karakter, jadi pemarah karena capek kan, orang sakit kan capek gitu, jadi pemarah, Dia kalau jadi capek dia diem. Dia oh, diem, dia diem dan dia kadang jadi ada fasenya juga di mana nyokap fase dia depresi. Jadi orang gagal ginjal tuh cenderungnya kok depresi sama dia mmm, ketakutan kalau sendirian. Nah, ada masanya di kayaknya semua mana penyakit gitu enggak ya? tahu ya, aku pernah baca yang gagal ginjal ini. Mhm, Dia depresi heeh, sehingga terus 2000 sekian, maksudnya tahun eh, 2 tahun kemudian kita mhm, pindah rumah sakit, mhm. eh dia udah sedikit bisa nerima dia penyakitnya dia, sedikit ada Oh, semangat gitu. karena Jadi dari bawah dia naik heeh, pelan ke atas. itu karena apa, Bro? Tiba-tiba dia nyokap bisa Ya pasrah gitu, mungkin ikhlas? antara dia dan dengan dirinya Oh, gitu. karena Atau galau juga atau ya? mungkin juga karena konflik-konflik yang pernah terjadi antara gue dengan dia atau Mhm, mungkin gue nggak tahu sih, gue belum mhm, mengamati pertanyaan lo bagus sih, cuman gue belum mengamati eh, fase dia take off dari mhm, dia depresi sampai mhm, semangat itu apa gue nggak tahu. Cuman yang pasti ya ada fase itu dia sendiri depresi dia mhm, jarang ngomong jadi kalau ada tamu-tamu kan banyak mhm, datang tuh mhm, jenguk nyokap jenguk, jenguk ini jadi cuman di rumah sakit pun mhm, gitu nggak mau ngomong sampai pada titik kita pindah ke rumah sakit. Jadi kita 3 kali pindah. Nah, pindah yang ketiga kali mhm, dia udah mau baca buku karena dia kan pembaca. iya, Dia punya novel-novel banyak. heeh, Nah, dia udah mau baca buku di situ. Oh, boleh deh. Kasih kasih kacamata udah segala macam. mhm, Paling cuman 2 lembar, mhm, 3 halaman udah ngantuk tidur gitu. mhm, Tapi di situ progres yang aku lihat. Wow, iya iya, gitu. Ada mhm, sesuatu titik terang bahwa mhm, oh ya gitu. mhm, Udah sedikit semangat nih. mhm, Dan terus kalau gue Mas Risto beliin tablet. mhm, Oh, ini Uti tablet ada game atau apa deh terus dia main game di situ. mhm, Dia nyokap tuh udah susah jalan jadi kalau misalnya mau pipis mau mandi ya aku angkat. Aku angkat, mmm, taruh di kursi roda, taruh di toilet kita mandiin gitu. Aku sih yang mandiin semenjak eh, dulu sempet mhm, pembantu gua yang bisa kita percaya sempet bisa tapi mhm, giliran udah nggak ada dia gue nggak izinkan orang lain mhm, pegang nyokap mmm, karena gue nggak percaya gitu. mhm, mhm. Perubahan lo sendiri, Bro, dari pekerja kantoran ya, yang dikelilingi oleh teman-teman gitu ya, Iya. ngobrol sama, sahabat di kantor, nggak Mm-mm. cuman soal kerjaan juga, pasti ada hal lain gitu ya. Tiba-tiba lo di rumah gitu loh, terisolasi gitu kalau gue boleh bilang gitu. Itu ada nggak, apa ya, perubahan dari lo sendiri? Kalau gue nih, gue tuh tipenya orang yang, apa ya, gue tuh dapat semangat dari orang-orang sekeliling gue, Oke. itu heeh. Jadi, eee, gue, eee apa ya, jeleknya adalah gue mungkin tipe orang yang juga menggantungkan kebahagiaan gue sama orang lain gitu. Artinya apa? Gue tuh butuh ketemu orang, keluar rumah, gue Mm-mm. tuh butuh Mm-mm. orang yang butuh keluar rumah. Nggak tiap hari sih, tapi paling nggak seminggu 2 kali, ketemu temen, ngobrol, apa segala macam gitu ya. Beda dengan ngobrol telepon dengan ketemu langsung gitu ya. Mm-mm. Itu kelihatan banget, begitu gue pulang, gue tuh punya kayak recharge energi gitu, kayak isi lagi bensin gue Iya, gitu iya. loh buat di rumah lagi. Terus gue bisa punya cerita yang lain ke Pinto gitu ya, karena gue ibu rumah tangga ya. Jadi emang gue tuh butuh main gitu loh, ketemu Mm-mm. orang gitu. Gimana? Karena kita bener-bener nggak ketemu loh ketika lo di rumah gitu tuh. Ya itu kan tapi Untungnya kita setelah pandemi kan Fer. iya Iya ya, ya. sebelumnya masih ketemu? Sebelumnya kita masih Ada ketemu lah. tapi kadang tarsok-tarsok gitu Ya, nggak oh oke, iya kan. oke, masih ya. Tapi giliran sudah nah pandemi itu jadi ada Mhm, beberapa musim gue ngerawat nyokap ada beberapa musim yang mhm. beda. Yang pertama ya musim yang 3 tahun pertama itu eh, di mana gue Itu kita masih ketemu ya? Ketika lo udah resign kita masih suka iya ketemu? masih masih ketemu masih Masih ketemu ya? cuman kita Heeh. kan nggak sering kan Mhm, ketemunya mhm, kan mhm. punya kesibukan sendiri ini dan segala macam dan
gue fokusnya di mana gitu. Nah, Mhm. 3 tahun pertama yang membantu gue untuk menjaga jadi kan Mhm. manusia kan ada tubuh, roh, tubuh dan jiwa. Mhm. Sampai adik gue bilang, Mhm. "Lu oke roh lu bagus, tubuh lu bagus, tapi lu harus tetap menjaga jiwa lo," gitu. Sampai yang gue tadi nangis-nangis dan segala macam, Mhm. tertekan lah Mhm. gue, Mhm. tertekan, stres gitu. Tapi ya itu nggak tahu ya Tuhan kasih gue cinta sama nyokap, gue Mhm. mau gitu. Mhm. Mhm. Dan sampai pada titik gue inget baru-baru ini ya setahun yang Mhm. lalu, "Kamu pernah ingat nggak kamu pernah minta apa sama aku?" Kata Tuhan. "Apa?" Mhm. "Gue pernah minta Tuhan pakailah aku, Mhm. pakai aku." Jadi aku berpikir nih, aku mau dipakai di aku kan orangnya suka menolong. Jadi aku tuh dulu tuh impian gue adalah kerja di NGO. Mmm, Bagian dari mata pencaharian juga, tapi gue juga kerja kerja, kasih value lah heeh. gitu. Nah, aku orangnya senang kayak gitu. Sampai gimana ya gitu. Aku harus ini terjun ke gereja untuk nolong orang dan segala macam. Mhm. Nah, Tuhan bilang, "Ya ini, aku udah pakai kamu Mmm. nolong Mhm. ibumu Mhm. sendiri gitu." Mhm. Mhm. Iya. Iya ya, gitu. Oh ya Tuhan udah pakai aku gitu. Heeh. Oh, gue juga antara sadar nggak sadar, eh bukan sadar nggak sadar dipakai ya. Aku sadar dipakai, tapi sadar bahwa permintaan aku dulu itu saat aku setahun sebelum aku resign dari kantor, Heeh. ya itu permintaan gue, Tuhan Oh. pakai aku, Tuhan pakai aku mau Tuhan pakai aku. Heeh. Ternyata aku dipakai di keluargaku sendiri Oke. gitu. Oke. Gitu. Mantap. Nah, terus aku di situ lihat, Heeh. oh ya udah, Heeh. ya, thank you God gitu. Heeh. Karena banyak orang yang bilang sama gue banyak Mhm. setiap ketemu Mhm. nggak tahu nggak temen nyokap gue nggak temen gue nggak tahu Mhm. kamu bersyukur loh bisa merawat nyokap bisa merawat orang tua. Oh ya, iya Mhm. karena banyak orang yang nggak bisa merawat orang tuanya udah goodbye gitu. Mhm. Mhm. Udah kita nggak tahu kapan gitu. Tapi Mhm. Tuhan kasih iya ya kayaknya Tuhan nangkap gua Mhm. nih anak yang cuek ini Mhm. untuk eh, dan mungkin Tuhan tahu porsi bukan porsi tahu apa namanya kita punya Kekuatan. kelebihan kekuatan Mhm. untuk di sini aku mau pakai dia gitu Mmm. Mhm. gitu. Mhm. Nah, Eee, gimana lo bisa bilang Tuhan itu baik ketika nyokap sakit oke. lama 10 tahun dan lu give up karir dan mungkin penghasilan lo selama bertahun-tahun untuk merawat Oke. nyokap? Eh, tadi kita udah bahas tuh mengenai bersyukur itu. Bersyukur, Ah, nah, gue oke. orangnya gini, gue menjalani apa yang ada di hari ini. Oke. Gue tidak, ya nggak tahu ya itu bagus atau enggak. Eh, gue menjalani apa yang ada di hari ini, Mhm. hari esok gue jalanin juga, tapi Mhm. day by day, gue nggak sadar tiba-tiba, udah sekian tahun ya, gitu. Udah Mmm. sekian tahun ya. Kenapa gue bertahan dan gue masih bisa bilang Tuhan itu baik ya kan? Mhm. Itu tadi yang gue bilang, Tuhan tuh begitu baik sama lu dengan bisa tulis nih 1 sampai 100 kebaikan Tuhan selama aku ngerawat ibu, Mhm. aku bisa listingin. Jadi Mhm. itu kan kita bisa ngelihat kebaikan Tuhan dari sisi yang bukan ke gua, tapi ke nyokap, tapi Mhm. efeknya ke gua gitu. Dengan dia tiba-tiba Ke mau anak-anak. membaca lagi, Iya, itu kan yang happy mau kan ngobrol anak-anaknya. lagi. Oke. Oke. Bukan apa ya? Kalau Mhm. kita ngerawat orang ya, eh, orangnya semakin lama semakin oh, patah semangat dan segala Mhm. macam, Mhm. itu kan bisa Mhm. efek ke kitanya juga, karena Betul. kita bisa frustasi sendiri. Mhm. Nah, tapi yang gue lihat kenapa gue bilang nyokap gue hebat itu dia juga bisa eh, bisa ya naik sendiri, fight sendiri. Jadi dia pejuang, benar-benar Mhm. Mhm. pejuang. Oh, Jadi itu mungkin yang karena bikin iya lo mental bahagia juga ya? bahagia juga Bersyukur. dan bersyukur dan tapi gini, kita kan dinaungin oleh BPJS. Ya. Bayangin
sekali cuci darah 1 jutaan sekian, mhm, nyokap mesti 3 kali seminggu. mhm, Nah, 3 kali seminggu itu ya apalagi sebulan sekian mhm. sekian juta. Banyak orang-orang sebelum ada BPJS itu satu persatu udah jual rumah, jual Iya iya, apa. betul. Ya itu kan Mhm. kebaikan Tuhan kan, Ya ya ya. gitu. Mhm, Terus ya walaupun hari demi hari gue dibikin was-was dengan mhm, kebijakan BPJS yang mhm, kadang suka berubah, berpindah-pindah gitu. Tapi lucunya kebijakan BPJS untuk yang gagal ginjal nyokap ini, ya puji Tuhannya, ih kok baik-baik ya gitu. mhm, Baiknya macam-macam, Her. Jadi misalnya kita mesti bikin surat rujukan, ya kan dulu mhm, 3 bulan sekali, terus tiba-tiba 6 bulan sekali, mhm. terus tiba-tiba kita nggak usah bikin surat rujukan karena rumah sakitnya udah eh, by default udah otomatis dia Oh, udah jad merujuk sendiri, heeh, karena udah gitu. rutin ya, ada Iya, jadwalnya. Oh gitu. gitu, nggak usah Terus itu ada rujukan lagi. pejuang-pejuang, komunitas orang gagal ginjal, cuci Mhm, darah, mhm. itu ada komunitasnya di Indonesia. Nah, dia yang memperjuangkan hak-hak gitu. Kayak Mmm, contohnya yaitu, kan gini gagal ginjal kan mhm, rutin, jangan ini dan jangan ini gitu. mhm, Mereka yang fight untuk kita. Nah, jadi mhm, itulah hal yang bisa gue syukuri. Apalagi coba. mhm, Jadi gue dan mhm, kalau untuk diri gue sendiri mhm, mensyukuri itu bahwa oh puji Tuhan, Tuhan kasih gue kesehatan ya. Jadi selama gue ngurus nyokap, gue sehat gitu. mhm, Mental gue juga Tuhan pelihara. Lewat siapa? Lewat kakak gue, lewat ke semuanya. Mbak mhm, Tia, Mbak Devi, Mas Mister, semua gue semuanya semua berperan. mhm, Saudara gue juga. Semuanya mendukung iya, gue gitu. mhm, Mendukung dalam hal mungkin gue butuh apa atau nggak usah gue butuh apa dia kasih apa gitu. Jadi mhm, bagian dari pemeliharaan Tuhan buat gue. mmm, Jadi gue nggak muluk-muluk nggak orangnya nggak suka mengeluh gitu. Kalau ah contoh ya nyokap gue masuk rumah sakit nih ya, mhm, contoh kasus. mhm, Jadi selama nyokap gagal ginjal kan ada tuh, ntar tiba-tiba paru-parunya kenapa-napa, ininya kenapa-napa, mhm, gitu. Kebanyakan sih paru-paru. Nah, nyokap kan orangnya suka, aduh lama banget sih di UGD dan segala mmm, macam, ah, mhm, gini-gini. Nah, itu aku pantang. Aku bilang, Mam, yuk kita jangan ngeluh. Kita lagi butuh pertolongan. Kita bisa pertolongan dari suster, dokter dapat dokter yang baik, dapat mhm, kamar yang bagus, dapat ini dan kalau kita ngeluh, bagi gue tuh aib gitu loh. Jangan. mmm, Yuk kita bersyukur, yuk kita nyanyi aja yuk, nyanyi, gitu. mhm, Nah itu mmm, gue juga nggak tahu eh, kenapa Tuhan menggerakkan gue untuk hal itu. Gue nggak tahu apakah itu benih yang gue tanam dari dulu, yang gue tulis, gue bisa oh, bersyukur ini heeh dan heeh, segala macam. Karena gue nggak mau melihat masalah di depan gede banget gitu. Wah, gila masuk rumah sakit. Wah, heeh heeh heeh, ya emang sih. Ininya tuh jantung gue tuh berapa kali apa namanya, tantangan gede gitu. Tapi tunggu dulu tunggu dulu. Kita lihat yuk, kita jalanin aja yuk. Jam per jam per mhm, jam per jam. Tapi kan kita punya Tuhan yang dia bisa bikin mukjizat luar biasa. Dia mhm, bisa, iya ya, dia sertain kita kok. Oh mhm, iya tuh, buktinya. Oh nyokap dapat apa? Dapat langsung ditangani. mhm, Oh mhm, buktinya spesialis datang dan segala macam dan mhm, segala macam. Gitu. Dan ya itu rasa syukur buat diri gue sendiri. Satu gue sehat, mhm, dua mental gue bukan terbentuk ya tertempa lah, mhm, tertempa. Jadi gue kalau mau kan kita ya gue nggak suka mengeluh tapi kan kadang kita kan ada mengeluh dikit ih malu lu lihat dong oh iya ya mhm, lu gue udah pernah mengalami hal yang mhm, buruk ya udah nggak jadi hal yang besar mhm. lagi gitu buat gue. Ketika lo down, lo berpikir apa? Apa ada kebutuhan apa yang tidak ya lo merasa tidak terpenuhi sehingga lo merasa marah? Kebutuhan apa Heeh, kebutuhan eh secara hmm, emosi apa? Yang lo bilang tadi sampai berjam-jam nangis, ya itu 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 dia. kan ada kekosongan yang lo capek Mm-mm. itu, ini ada yang jiwa sisi kejiwaan itu harus diisi, itu apa? Nah kalau eh
sekali lagi ya, Tuhan pelihara gua lewat orang banyak, lewat elu, lewat kakak gua dan segala macam. Dengan lu telepon, dengan lu saya, "Hai, apa kabar? Bro, apa kabar?" Atau lu kirimin gua sesuatu ulang tahun. Mhm, Nah, dan di tengah-tengah gua kesulitan atau jiwa gua beginilah ya, mhm, itu untungnya keluarga gua, terutama Mbak Tia juga, mhm. itu sadar bahwa, "Yuk Mmm, besok kita kita staycation di mana?" Gitu. oh, Pada saat itu masih bisa gue tinggal nyokap ya, karena heeh ada heeh. si Mbak yang bisa handle, bantu, Mhm yang gue mhm percaya gitu. mhm. Oh, masa sih? Gue rada, oh ya udah ya, yuk gitu ke sana, ke Mmm, Bandung. ya ya Cuman ya, healing aja gitu ya. heeh. Jadi ya Itu udah. pernah girls trip Dia sama Mbak Tia berdua ya? iya Keinget, heeh, sebelum gua ngurus nyokap, heeh, setelah pada saat nyokap, ya itu dia. Kalau gue bilang sama Mbak Tia, oh, lu kayak Hera ya, sama-sama. Kalau ngomongin bintang nih sebenarnya sama-sama Aries setia gitu, setia gitu. Ya emang Aries setia gitu. Dari gue zaman gue kerja, dia juga, kita bisa punya quality time berdua. Nah, jadi mhm mhm, jiwa gue tuh menurut aku eh walaupun naik turun, tapi ya ya terpenuhi lah gitu. mmm, Nggak lag banget gitu. mhm. Sekarang gue mau tanya soal financial Bro, yang dulu Hmm. ya lu gajian tiap bulan tiba-tiba enggak sama sekali selama 10 tahun tuh gimana? Ya demi sedikit habislah tabungan gue. Ya nggak habis, tapi gue mikir gini, Heeh, Tuhan bisa, ya gue kan ada bisnis kecil lah ya, iya iya iya, nggak boleh bilang bisnis kecil, ada bisnis jualan. heeh, Ada pada saatnya, wih bagus, tet, 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 tet. mmm, Terus ada pada saatnya, Tuhan, aku pengen segini, apa, pengen profit, revenue, apa sih namanya, ya ini gue 1 juta mhm aja gitu. mhm. Tuhan kasih gitu. Oh ya? Ada, nah, tapi ada pada saatnya karena gue di sosial media, ada Mhm pada saatnya turun dan goodbye, 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 goodbye. Tapi puji Tuhan mhm finansial gue, mhm, ya kita nggak membengkak dan segala macem ya. Gue dapat berkat aja dari mana-mana gitu. mmm, Berupa money, mapau, mmm, tahu, nah itu gue tabung. Dan mhm sampai suatu hari, ada cerita nih sebenarnya. Ada suatu hari om gue dari Amerika, mhm yang gagal ginjal itu, mhm eh, dia ke Jakarta, dia mhm mau ngapain gitu, mhm terus tiba-tiba dia, eh sini sini, aku mau kasih kamu cek gitu, cek apa, duit duit duit, mhm, $100 gitu. Terus ya kayak gitu-gitu gitu. Gitu, oh terus gue melihatnya bukan, oh ya ini makasih Tuhan gitu. Jadi hal kecil apalagi hal yang itu ya itu dari Tuhan datangnya. Nggak ada mhm, orang yang menggerakkan lu untuk memberi kayak lu lah. Lu memberi perhatian sama gua, lu memberi apa, kado, kado. Iya, itu kan Tuhan gerakin lu gitu heeh, iya, untuk memelihara gua. Enggak, gua tuh make sure itu jalan terus, heeh. Tiba-tiba nggak jalan. heeh heeh. Oke, gue Kita mau bilang denger, apa, saat terakhirnya nyokap tuh yang, hari terakhirnya hari terakhir. heeh, Hari terakhir. yang lu di rumah ya? Oh iya. Nyokap meninggal di rumah ya? Heeh. Heeh heeh, Jadi nyokap itu kan setiap hari dia suka main game di tabletnya. Tuk 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 gitu. Sampai pada titik, ah males ya. Kenapa? Jadi perubahan sedikit nyokap itu drop-nya itu udah berapa lama sih nyokap sebelum meninggal? nggak lama. Oh, nggak lama? Oh, masih 2 minggu lah. 2 minggu, 3 minggu. Tapi dia bilang sendiri, Heeh, bilang apa? kayaknya aku udah Oh ya? my time gitu. Oh gitu? Mm-mm. Tapi ceritanya gitu ya Oh, orangnya. Dia gitu punya ya? punya Heeh, punya feeling ya. iya. Kalau Padahal waktu itu seger? Enggak juga? Waktu ngomong begitu? udah merosot, Udah jadi udah merosot? sedikit gini 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 gitu. Udah kayak oksigen. Mhm eh, Paruh, jadi 40 hari sebelum dia goodbye mhm itu dia masuk rumah sakit mhm bahwa paru-parunya ya pneumonia lagi, mhm pneumonia. Dan tadinya mau dicek jantung, mhm tapi kalau cek jantung dia mesti rebahan
nggak bisa nyokap horizontal lama gitu, dia Mhm, sesek nanti dan segala macem, ya udah nggak dicek jantung, gitu. Nah, terus akhirnya ya udah menurun-menurun, gitu. Ada mhm. pada, waktu gua pernah, eee Sempet minta ikut pergi juga tuh ya terakhir ya? Masih sempet ke mall oh iya, ya? ke Mhm, mall. mhm. Jadi bokap ulang tahun, bokap sama nyokap kan Tanggal berapa sangat bokap ulang tahun? 11 Januari. 11 Januari. Oh, Sangat ini banget, ada apa, lagunya. sangat, 2 percintaan yang 2 sejoli Sejoli banget yang ya, sejoli bokap nyokap banget, tuh, bokap bener deh, nyokap. heeh, Dan, nyokap minta, heeh, Bapak ulang tahun loh, kita kemana?" Gitu. "Oh ya, heeh, tadinya kita mau ke yang jauh, Plaza Senayan." Ya bagi gue yang di Jakarta Timur itu jauh lah ya, heeh, itu belum macetnya dan segala macem. Nyokap lagi nggak bagus nih, lagi nggak fit gitu, yang deket mhm, aja lah kita mhm, ke Bekasi, ke Sumarekon mmm. Mall. Tapi udah hari hanya gue manggil nyokap, "Mam, kayaknya kita nggak usah berangkat aja ya, aku khawatir nih ibu sesek begini dan segala macam." Mhm. Betul, ya tahu sendiri nyokap gue kalau udah Heeh, punya ini, pengen banget ya harus gitu. mhm, Ya udah sampai akhirnya terjadilah ke mall, mmm. semua anaknya datang, semua anaknya datang ya, sampai Itu Rian pun H-4 ya? H-4 iya, ya? sampai Rian pun yang, kembaran gue yang di Heeh, BSD Bogor, heeh, tinggalnya di Bogor, kerjanya BSD, dia tuh bisa datang, mmm, gitu. Aku juga mikir, Mas mhm. Risto available sama Mbak Tia juga Itu keluar, Sabtu? nggak tahu. Oh, Hari apa? apa ya, hari apa sih? Kan bukan? Iya, enggak weekdays. Weekdays ya? Mhm, Oh iya, hebat ya bisa kumpul semua kan ya? itu dia, Oh, iya iya iya, weekdays itu. heeh, Tanggal 11 tuh 15 itu kan hari Senin, 15, 14, 13, 12, Kamis kali. heeh, Nah, ya udah ke sana sampai geret. Terus gue bilang, "Cit, bawa oksigen 2." Jadi kita punya 2 tabung yang seret kecil itu, portable mmm, 2, yang segini, mhm, bawa 2 2 Mbak? Iya 2. Dah, terus ya gue nggak mau ini resiko kan, karena gue kan yang tahu yang ngurus nyokap. mhm, Ntar tiba-tiba dia tensinya turun dan segala macam. Udah lagi makan, terus nyokap udah gelisah begini, pucet. Terus aku pecet ininya biar dia naik tensinya. mhm, Terus si Rian bilang, gue bilang ya lu mesti oksigen ya, bawa nggak? Bawa. "Ih, oh iya ya, udah turunin lah oksigen, kita mhm, seret-seret. Nyokap seneng ngeliat main time zone dan lucunya pada saat itu, eee, jadi seminggu sebelum kurang lebih seminggu atau 10 hari ya, sebelum nyokap pergi, mhm, itu Tuhan bilang dalam hati gua, "Kasihilah, cintailah ibumu lebih lagi." mmm, Kasih aja gitu, kasih, ya kasih perhatian, kasih peluk, kasih 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 apa yang makanan, dia mau, heeh, heeh, termasuk kan itu bagian dari ya dia menyenangkan hati gua. heeh, Ya udah, sampai waktu itu bokap beli kopi nih, kita lagi ngomongin masih di Sumarekon, bokap beli kopi. mhm, Terus si ibuku, "Aku mau dong," biasa kan. mhm, Kalau udah kayak gitu tuh panik, sekeluarga panik. Nah, kalau gua kan udah biasa hari-hari kan, mhm, mhm, ya udah kasih aja. "Hah?" Mbak Mbak Tia bingung, "Kasih?" "Ya nggak apa-apa, kasih aja." mmm, Dah, terus abis itu bosen kita di mhm, atas jalan-jalan muter-muter, ketemu cendol, ketemu doyanannya dia. mhm, Padahal gua udah hindari-hindari tuh tempat-tempat minuman, karena kan orang gagal ginjal nggak boleh banyak cairan yang masuk. Jadi, mesti dibatasin. Dan dia ada diabetes pula, hipertensi, diabetes, dia nggak boleh makan yang manis-manis. Sampailah, bener ya Tuhan tuh, gue udah hindarin ke sini ke sini ke sini, ternyata di ujung, ya udah dia lihat itu saya mau cendol. Ah, ya udahlah kasih, gitu. Jadi ada Roh Kudus menggerakkan gue untuk memberi, memberi aja apa yang dia minta, apa yang dia mhm, minta, mhm. gitu. Ya udah, pada akhirnya, eee, hari yang Itu drop nggak pulang dari, enggak mall gitu? enggak Nggak? enggak Kecapean gitu nggak ya? enggak sih, enggak kecapean, Mhm, besokannya mhm, kita HD apa ya, HD tuh cuci darah, cedera. mhm. Yang penting kalau kalau prinsip gua selama gua jalanin Mhm, merawat orang tua itu ya, mhm, yang awalnya kan ada fase di mana gua ketat banget nih, mhm, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena mhm, gua belum melihat, apa sih namanya, eee, belum
membaca Mhm. bagaimana kalau dikasih ini, bagaimana gitu. Jadi masih menghindari menghindari menghindari, padahal Mmm. nggak apa-apa juga, pada akhirnya ya gue melunak melunak. Jadi itulah perubahan perubahan gue Mhm. dan banyak orang bilang ngeliat, "Kamu tuh sabar ya, orangnya sabar." Heh? Gue orang sabar. Ya, jadi bener kesabaran gue terbentuk memang, yang Iya kayak iya iya. terbiasa kayak gitu, gitu. Mhm mhm. Banget nyokap kayak gitu. Nah, itu sih nyokap akhirnya ya udah gue kasih es cendol. Jadi ternyata es cendol terakhirnya dia, Mhm kopi mhm. terakhirnya dia. Mhm. Waktu nyokap akhirnya meninggal tengah malam itu ya? Iya, Jam 2 malam ya? mhm. Itu apa perasaan lo? Karena, gue ngalamin bokap gue sakit lama juga ya, itu bener-bener mixed feeling gitu ya. Di satu sisi, ya udah meninggal, tapi satu sisi, oke dia udah nggak ngerasain sakit lagi selama 6 tahun ini gitu. Mhm, Jadi heeh, gimana perasaan lo? Apa waktu itu gue nggak bukan yang ngerawat nyokap bokap gue ya, jadi ada ya lo tau ada nyokap gue, ada mbak juga, ada suster juga di situ. Tapi gimana dengan lo sendiri yang lo hands on gitu selama 10 tahun, ngerawat nyokap, tiba-tiba nyokap meninggal? ini mau detailnya atau perasaan Yuk, gue doang? perasaan lo aja. Perasaan gue, Mhm. pada saat itu Ya ya waktu sebelum kejadiannya kejadian juga nggak apa-apa, lo cerita gimana? ya sebelum kejadian Sebelum itu meninggalnya? oke, Heeh. detail ya, sebelum meninggal dia tuh, kan udah sesak 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 gitu, Mhm. terus gue lihat cek tensinya, oh drop banget. Wah, gue nggak berani kasih obat dong, Mhm. gue pencet gini naik, oh bagus. Ntar loh, jadi grafiknya kok drop, gue ukur dia naik segini bagus, udah. Itu hari H ya? Enggak, ini hari sebelum-sebelumnya, gue mau Oh, gambarin bahwa heeh. ada penurunan di tensinya yang lama-lama Mhm. tidak naik signifikan dan Mhm. tidak pernah naik signifikan terus tiba-tiba Mhm. turun dan segala macam ya katanya sih jantung. Mmm. Terus habis itu akhirnya sampai nggak naik, susah naik. Nah, pada saat susah naik itulah hari hanya itu gue WA ke kakak-kakak gue, di mana kita punya grup khusus anak-anaknya dan menantu. Mhm. Eh, apa? Doain nyokap ya. Kenapa? 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 Ini apa tensinya begini-begini dan segala macam. Terus jadi pada saat terakhir dia bukan terakhir, dua terakhir dia dari toilet, dia udah sesek banget. Aku kasih oksigen. Jadi di rumah kita tuh ada tabung oksigen tinggi. Mmm. Itu bolak-balik beli tukar tuk isi dan segala macam. Nah, itu masih tertolong, masih. Mhm. Dah, Mbak, tapi kok gue feeling gue kok beda ya gitu. Terus udah taruh di apa tempat tidur, angkat dari kursi roda ke tempat tidur, udah. Terus, "Mam, kita berdoa yuk." Gitu. "Ayo." Nyokap kalau suruh berdoa semangat. Mhm. "Yuk, gue doa, gue bilang, Tuhan Yesus, ya doa malam seperti biasa. Mhm. Aku mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan, perlindungan, bukan bla 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 bla. Dan lucunya saat Mhm. itu juga mungkin karena dipimpin Roh Kudus, Mhm. aku bilang kepadamu ya Tuhan, aku serahkan roh, tubuh, dan jiwa ibu ke dalam tanganmu. Deng gitu. Terus aku kayak, Sebelumnya nggak pernah nyebut seperti enggak. itu? Oh ya? Nah, jadi aku kayak, kaget. Heeh. Wah, kok gue jadi damai sejahtera ya gitu. Heeh. Dengan Oh. doa gue itu. Yes, habis itu, eh, waktu lagi sebelum anfal itu si nyokap, gue bilang, Mam panggil Tuhan Yesus. Panggil Tuhan Yesus. Dia panggil Tuhan, Tuhan Yesus, tolong aku. Nah, biasanya kan dia jarang sih bilang tolong aku ya pernah lah. Tapi yang Mhm. aku pikir kok sepanjang itu dia ngomong. Biasanya kan, kemungkinan dia akan cuman bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus doang. Tapi tolong aku tuh kayaknya dalam di situ gua, Mmm. deng gitu Mhm loh. mhm. Kayaknya Tuhan mau tolong dia gitu. Mhm mhm. Nah, Dia minta pertolongan, betul. iya, Heeh. pertolongan betul-betul. Heeh. Ya udah setelah doa itu kita Mhm. tidur jam 1 setengah 2 Mhm. ke nyokap minta ke toilet. Mhm. Ah, aku harus sendirian. Eh, apa? Mesti pakai oksigen nggak segala segala macem. Iya, soalnya di Pampers kok kemungkinan ada. Ya udah yuk.
dan Masih nangis aja. ngomongnya masih jelas ya, ngomong seperti itu? Masih jelas. Heeh, Terus di toilet, pada saat udah selesai semua, beres-beresan, udah selesai itu heeh, jam satuan, heeh, setengah duaan lah. Aku mau angkat, tiba anfal di situ, sesak nafas. Aku lari, aku panggil pembantu gua pembantu? untuk tolongin. Oksigen udah masuk, tapi kok nggak naik, Hera. Mmm, Gitu, kok semakin oksigen udah gede ini, kok mhm, nggak naik. Sampai nafas terakhir, nafas kelima terakhir itu aku masih masih pegang dia, masih rasa. mmm, Sampai akhirnya udah tek, itu badan gua shaking, mmm, jantung gua deg 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 deg. Terus si siapa pembantu gua masih panggil, Bu, mhm, ayo kita pindah kamar mandi katanya. mhm. Gue bilang jangan, nggak usah dibangunin, jangan, kasihan nanti dia bingung jiwanya Iya gitu. iya iya. Kalau Tuhan bilang belum ya pasti belum dia. Mhm mhm. Tapi kalau udah waktunya, karena dia dalam nggak sebulan ya, mungkin dalam, dia suka mengeluh, aku Mmm, capek gitu. mhm. Dalam setahun terakhir ini dia suka mimpi adiknya yang Yang udah udah nggak ada. nggak ada, Iya iya. mami papinya. Aku tadi ketemu Oh. Pak Mami. Oh iya, ketemu papi gitu. Oh ya, gitu. Dia Mhm. suka cerita kalau bobo sama gua Mmm, tidur. Terus habis itu ya udah kita angkatlah ke dengan susah payah ke eh, kamar mandi. Nah, pada saat itu pada saat itu doa udah yang nggak ada? pertama udah nggak ada kayaknya. Jadi pada saat doa pertama yang di masih tempat tidur, Mhm yang roh tumbuh jiwa itu, mhm gue WA ke seluruh keluarga, ke kakak-kakak gue. mhm. WA kalian semua jangan Tengah dimatiin. malam itu? Enggak, masih jam setengah 10. Oh. WA kalian semua jangan dimatiin ya, Mmm, gitu. Nyala semua, mhm biar kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa, gua butuh pada segala macam, kalian ready gitu. mhm mhm Ya udah mereka nggak matiin. Nah, pada saat gue telepon itulah udah nyokap udah ini gue nangis tuh. mhm Gitu antara setengah 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 shock dan terus ya udah gue kesana. Udah nyokap udah, kita berhasil bawa dengan dua dua orang cewek, membawa nyokap ke, ya udah letoy gitu soalnya. Bawa nyokap ke tempat tidur. Di mmm, tempat tidur itu mhm baru gue teriak nangis mhm. Jadi gitu. perasaan lo gimana, Bro? Perasaan gue Heeh. eh, Ada rasa belum rela atau ya perasaan gue udah nomor ikhlas? 75% sih lega. Oke. Heeh. Karena nyokap ya kayak lu yang tadi bilang itu, bahwa Mhm dia nggak sakit lagi, mhm dia nggak usah HD lagi, dia nggak usah, karena HD kan setiap HD atau cuci darah itu 4 jam sampai 5 jam gitu, lama 3 kali ya? seminggu. Belakangan 2 tahun terakhir 2 kali seminggu. Mhm. Dan Itu itu 4 jam, dia 5 jam tuh ngantri ya? Antriannya gitu? ya udah Nggak prosesnya hektik. sendiri berapa lama? Proses untuk nusuk, Heeh. iya kalau nggak ada masalah ya cepet, Mmm. 15 menit selesai, 15 Oh, menit dulu. Tapi ya kalau ada itu masalah, heeh ya heeh heeh. ditutup dulu darahnya dan segala macam Mhm gitu. Dan dia harus, saya bayangin 10 tahun dia seperti itu gitu nih. mhm. Nyokap gue kuat banget gitu. Iya. Gitu. Terus ya perasaan gue ya saat Tapi itu baru belakangan aja ya, dia ngeluh capek gitu ya? setahun terakhir lah. Setahun terakhir? Mm-mm. Oh, oke. Setahun terakhir, terus 6 bulan terakhir, Mhm terus gitu. mhm mhm. Perasaan gue ya itu ada, udah nih gitu. Nyokap, nyokap di mana gitu loh Mhm Her. mhm. Ya nyokap di mana? Nyokap kayak orang nggak beriman aja gue nanya begitu ya. Mhm Nyokap di mana gitu, mau di mana gitu. mhm Tapi aku sejahtera bahwa nyokap udah happy nih gitu, mhm udah mhm. seneng nih pasti dia Iya iya. udah jadi muda lagi, Mhm dia udah ketemu Tuhan Yesus, dia mhm udah ketemu malaikat-malaikat, dia udah nggak usah mhm pakai kursi roda lagi, dia pasti happy banget gitu. mhm mhm. Itu yang gue bilang terhadap diri gue sendiri juga, untuk menenangkan hati gue. Mhm Tapi 75%
perasaan lega itu, Mhm. bukan lega gue nggak ngurus nyokap lagi, enggak. Lega karena dia sudah Heeh. selesai Ini lo sakitnya. keinginanmu Mhm. dalam 2 bulan, 3 bulan, pengen udahan aja deh gitu. Udahan tuh udahan. Mhm. Mhm. Gue bilang, "Mah, mau urusan umur Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang udah, udah. Mhm. Kalau Tuhan Mhm. Yesus bilang belum, belum. Masih Mhm. banyak yang butuh ibu loh. Mhm. Ibu tiap tiap hari kirim apa WA, ada firman Tuhan kayak kadang ada forward-forward doang, Mhm. lagu-lagu, jingle Mhm. dan segala macam yang dia suka itu ke orang-orang. Ada sampai, "Ibu ini ke terima kasih," downline-downline-nya dia, Mhm. banyak yang mencintai dia ya. Yeah, yeah, I Dan know. pada saat pemakamannya juga begitu banyak orang yang datang Mhm. untuk, hari satu hari kedua bahkan nggak terbang dari Semarang Semarang Mmm. Semarang dan segala terus gitu, terus, "Ih, Mam, banyak yang sayang sama Ibu ya," gitu Mhm. 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 gitu. Terus, Mhm. ya udah, Mhm. kangen iya, lega iya, Iya, gitu. Di betul, mimpi betul. juga iya ya, segala macam Iya, gitu iya. bahwa, ya udah Tuhan, oh ya, kalau boleh rewind dikit, Mhm. pada setahun atau 2 tahun terakhir itu ya, Mhm. itu gua mau kayak mempersiapkan diri gitu loh ya. Kayak kalau pada saat lagi nyokap lagi tidur, gue siap nggak ya kalau nyokap bilang gue histeris nih kayaknya nih, gitu. Terus gue ngeliat nyokap pada saat nyokap lagi tidur, gue membayangkan nyokap udah nggak ada, gitu. Jadi Mmm. jadi untuk melatih mental gue Iya, iya, iya. ngeliatnya udah nggak ada. Terus gue nangis. Kadang gue lagi sendirian di kamar atau lagi abis mandi, sisir-sisir, terus gue Mhm. tiba-tiba kebayang itu, gue nangis, Mhm. gitu. Kok kuat nggak ya, gitu. Gue nangis, dan segala Mhm. macem. Pada hari hanya, iya, akhirnya ya ya bukan berarti gue berhasil melalui latihan itu ya, pada Mhm. akhirnya ya, oh kayak gini loh mixed feeling yang lo bilang itu. Mhm. Kayak gini loh feelingnya gitu. Mhm. Ada lega iya, ada bersyukur, ada kangen, ada ibu gimana, Iya, ibu udah iya, nggak iya. ini Kangennya sih lagi sampai sekarang gitu. kadang-kadang ya, masih ingat gitu. Gitu. Mhm. Mhm. Terus dengan, ini ya, ini pertanyaan yang gue pikir sangat manusiawi ya. Dengan apa yang lo alami ngerawat nyokap, Mm-mm. sakit, bokap gue juga sakit gitu ya. Maksudnya kadang-kadang dengan keterbatasan gue sebagai manusia tuh gue gini, kasihan ya bokap gue tuh 6 tahun Mm-mm. stroke gitu Mm-mm. kan ya. Terus gue pikir-pikir, dia ini orang baik loh, maksudnya, apa, umur 60, Mm. anfal karena diabetes, karena keturunan ya dari ibunya. Terus habis itu tuh dia bisa seumur hidupnya setelah itu tuh, makan makanan yang nggak enak gitu loh, demi dia, bisa sehat lagi ya. Jadi nasi ditimbang, makanan udah yang nggak enak semualah gitu, itu bisa. Terus bokap gue tuh nggak ngerokok seumur hidupnya nggak pernah ngerokok. Olahraga, Sehat ya. heeh, sehat, olahraga, bangun pagi tuh jam 5 mandi, terus dia tuh jalan. Jalan tuh gitu, tapi dia sakit juga gitu ya. Maksudnya gua ngeliat bokap gue tuh orang yang cukup sehat gitu ya, tapi toh kena stroke juga sampai 6 tahun gitu loh. Nah, lu sendiri yang waktu itu hands on sama nyokap, ngurusin nyokap segala macam gitu, ngelihat gimana dia ups and down, dia sehat, segar sebentar, nanti down lagi, Mm-mm. heeh, sehat sebentar, segar sebentar, down lagi gitu. Ada nggak sih ketakutan lo untuk menghadapi hari tua gitu? Gue, Ya? hari tua gue, Ya? udah Her, Heeh. ada. Nggak ini, tapi juga gue bilang gini, ya Tuhan, Gue ngeliat bokap gue yang sangat sehat dan sangat peduli kesehatan gitu loh, tapi kita kena stroke ya gue juga bilang gitu gini, ya. iya makanya, kan itu nggak tahu ya, gue bilang, Mhm. Tuhan, Tuhan kasih aku kesehatan, aku janji aku jaga kesehatan aku, tapi eh, kalau misalnya aku memang udah selesai di dunia ini, Tuhan panggil aja nggak apa-apa, tapi aku Mhm. nggak usah sakit-sakit gitu, permintaan gue Itu itu, juga doaku sih. Itu nggak usah juga doaku. sakit-sakit. Heeh. Itu juga doaku gitu. Maksudnya pengen hidup dengan berkat gitu lah. Aku minta berkatnya di Iya, hari tuaku jangan nyusahin keluargaku gitu ya. Itu iya. aja sih aku pengen kalau emang udah selesai, selesai aja. Dan lagi pula kalau memangnya Heeh. gini loh,
ya itu yang lagi yang sehubungan dengan Tuhan pakai gua itu, Mhm. Tuhan pakai gua dong, pakai gua. Kalau Tuhan mau pakai gua, kan Tuhan kasih gua kesehatan kan, gitu. Oh, ya ya. Tuhan kasih gua kesehatan, Mhm ya mhm. kok Tuhan pakai, Mhm gitu. mhm. Tuhan pakai kayak kemarin tuh sebenarnya gua ditarik gitu kan, kayak ya ditarik tapi Mhm pelan-pelan gitu. mhm Wah, ditempa mhm kejiwaan gue, ya kan. mhm. Roh gua kadang juga Iya. turun, naik. Mhm. Tapi tubuh gue sehat gitu selamanya Iya iya itu, iya. gitu. Mhm mhm. Dan Tuhan membentuk gue, jiwa gue dibentuk, Mhm. kesabaran gue ditempa, Mmm. abis Iya iya. gitu. Yang tadinya Itu merasa marah-marah jadi lo yang baru nggak? iya, Betul ya? iya sih, Iya sih. setiap kita Mhm. melewati musim tertentu pasti kita ada perubahan kan, Her? Mhm mhm. Perubahan kedewasaan, Iya, insight pandangan kita terhadap suatu hal betul. pasti berubah Mhm gitu. mhm. Kayak lu misalnya dari lu masa kuliah, menikah, Oh iya, ditempa dan segala macem, lo punya ada perubahan betul. Iya. diri lo iya, pandangan lo iya, Mhm mental lo iya, mhm mungkin yang udah terkikis, jadi mhm. yang tadinya, eee, apa, eee, bisa ditolerir yang nggak bisa ditolerir, akhirnya lo harus mencoba untuk menolerir, Iya iya, betul. itu Mhm pasti ada perubahan. mhm. Sekarang plan lu apa nih? Setelah nyokap nggak ada Ingin gue mau ke heeh, Amerika. lu ke Amerika? Enggak, daerah. Dah, aku ikut loh. Nggak tahu, Belum belum ya? tahu. Jadi Oke. gue masih, bergerak di apa yang gue bisa pegang, apa yang Mhm. gue bisa Mengejar apa yang dulu sempat hilang gitu selama yang hilang ya? itu Rian lu tuh pernah bilang, "Akhirnya setelah 2 tahun gua Ke punya rumah, dia ke rumah gua iya juga," iya iya. gitu kan. Belum sih, belum belum Kan? belum belum. Heeh, Ya ya itu antara lain kan kita heeh. iya kan, nggak setelah 2 tahun lah si Rian tuh. Ya karena pada saat pandemi gitu. Kan Heeh. gue nggak bisa keluarnya pada saat pandemi itu, Mhm. gitu. Ya, gue nggak Jadi, mau Vero ini kan kembar ya, kembarnya namanya Rian. Waktu oh ketemu iya. kemarin di apa, waktu aku datang ke apa, ngelayat ke, Iya. ibu itu, dia bilang, "Akhirnya gue 2 tahun punya rumah nih, si, Vero nih belum pernah loh ke rumah gue," gitu. Oh iya memang, Iya, jadi ada kita banyak lama hal yang banget nggak hilang, ketemu bener iya kata bener lu, kan? Iya, dalam 3 tahun itu ada hilang ini heeh, segala macam sih. iya, Ya, gue nggak apa ya, ya enjoy aja mhm, menjalani day by day, day by day mhm, gitu. Usaha ini, usaha itu ya ada. mhm, Ya, apa, yang penting kita bergerak lah. mhm mhm, ya, Gitu. amin, Dan lu, gue juga kaget sih pada saat yang lu bilang mhm, ada kata-kata 5 huruf. Bro, ingat gak pas pada saat lo apa? ninggalin gua di ngelayat. Heeh, Wah, bangga sama lu. iya Lo hebat iya, gitu. Itu gua heeh lagi-lagi, gua bingung, karena, sorry curhat dikit ya. heeh Karena beberapa orang atau heeh apa itu menyatakan itu dengan santai aja gitu. Lo hebat ya gitu. heeh. Hebat. Nah, itu dia gua pernah bilang pernah ngobrol sama Ria. Dari dulu gue bangga sama lu, dari dulu. Iya, tuh untuk terutama untuk ngurus nyokap, apa hebatnya gue gitu. Satu, Heeh gue punya supporting system. heeh. Satu, kakak-kakak gue. Dan gue hanya menjalani hari demi hari, Iya, lu hari pikir lu demi biasa, hari, buat biasa. orang luar biasa, Bro. Nah, itu Buat gue luar biasa. iya. Mhm. Terus ya gue bilang ya, oh ya, terus kemarin tuh gue baru baru nonton si sorry, Pastor Philip Mantova bilang eh, bahwa nggak ada orang yang hebat, tapi yang ada hanyalah orang yang berada di tempat yang tepat dan Tuhan memberikan berkat gitu. Mmm, Jadi berarti gue punya perasaan bener dong. Gue gak merasa hebat. mhm, Gue bisa bertahan ya karena karena gue punya Tuhan yang hebat, gue punya support supporting system system. yang hebat, gue mau dipakai Tuhan Mhm, gitu. Tapi kehebatan gue tuh bukan.
bukan milik gua gitu loh. Kayaknya tuh naif banget gitu. Maksudnya kayaknya nggak layak lah gitu. Nggak layak gitu. Mhm. Karena gue sendiri pernah berada di posisi itu dan gue nggak totalitas seperti kamu. Nah itu dia kakak-kakak gue baru 2 jam Heeh, di rumah heeh. udah pengen keluar karena stres sama nyokap. Iya, Stres. heeh, jadi ya wajar kalau gue bilang Iya. hebat karena gue tidak Iya, melakukan naik itu. ya kan naik nah itu Heeh, itu kan iya sama iya aja. iya. Sama dah dengan pernikahan lu. Lu hebat, lu udah berapa menikah sampai Tahun ini hebat? 21. 21 hebat. Nah, tapi kan kan kita melewati badai. Oh Tapi pasti. kita nah badai itu kan nggak selamanya kan Iya badai, pasti iya. kan cuma Pasti lewat, lewat. heeh. Heeh, iya iya. Udah cuma lewat. Iya iya iya. Oke. Gitu. Iya. Ada Iya, lagi mau tanya apa lagi? udah. Udah. Thank you banget ya, Bro. Ya, thank you banget ya, Her. Thank you banget udah jadi contoh buat aku juga. Buat ini semua aku share loh ke anak-anak juga. Tante Vero tuh mamanya sakit loh dan dia tuh ini itu aku share juga gitu Hmm, lah. Ya mudah-mudahan suatu saat ya kena juga ke mereka gitu ya bahwa eh ya enak. kayak kamu ya. Dan gue bangga gitu jadi temen lo. Gue bangga dengan apa yang lo lakukan walaupun lo bilang tuh nggak hebat. Gue bangga, Karena gue lu bangga. pernah berada di posisi itu dan gue tidak melakukan seperti yang kamu lakukan gitu ya. Sama ya karena ya banyaklah keterbatasan gue secara emosi juga gitu ya, nggak tahan ini, nggak Iya udah telaten begitu. juga gitu dan punya keluarga juga di rumah yang harus diurus, kayak gitu sih. Oke teman-teman semoga, sih dapat banyak insight lah dari Vero ya, semoga kok nggak harus semuanya kita contoh tapi ada hal bahwa, merawat orang tua tuh sebetulnya tugasnya anak juga gitu, sebagai pengingat kita juga dan betapa, Vero tuh dapat kekuatan ya karena imannya, karena keyakinannya, karena doa-doanya dan dia, eee, day by day dia belajar untuk mensyukuri, apa yang dia terima walaupun dengan keadaan yang, mungkin, buat semua orang bukan bukan situasi yang ideal, yaitu merawat orang orang tua yang sakit, gitu. Oke, sampai ketemu lagi ya. Semoga dapat hal-hal positif dari narasumber teman-teman saya selanjutnya. Ya, ditunggu. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Like dan Terus men dadah.